Hai, selamat datang di channel Jalan Siput. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang saya mau bahas mengenai reksadana pendapatan tetap yang saat ini masih jadi primadona, yaitu Syailendra Pendapatan Tetap Premium. Ada beberapa hal yang menarik untuk dibahas dari reksadana ini, karena grafiknya yang sangat mulus sekali dalam beberapa bulan terakhir. Buat kalian yang belum tahu, reksadana Syailendra Pendapatan Tetap ini juga termasuk dalam salah satu reksadana pendapatan tetap rasa pasar uang. Videonya bisa dicek di atas ya. Nah, mari kita lihat isi reksadana ini. Mulai dari alokasi aset terbesar, perkiraan kemungkinan return yang bisa didapatkan, serta ada tidaknya risiko pada reksadana ini. Yang pertama, dari isi reksadananya dulu ya. Yang perlu kalian pahami, reksadana yang satu ini sangat giat mengubah portofolionya, terutama untuk alokasi pada aset instrumen obligasi korporasi. Pada awal bulan Maret, kebanyakan reksadana ini isinya obligasi korporasi. Namun kemudian berubah pada bulan April yang menempatkan juga saham BBRI sebagai top 5 holdingnya. Oke, kita bahas berdasarkan fun fact sheet bulan April ya. Top 5 holdingnya adalah obligasi negara RI FR0053, saham BBRI, deposito Bank Sulawesi Utara, obligasi PT Barito Pasifik, dan sukuk seri SR0011. Dengan alokasi aset utamanya ada di obligasi korporasi, obligasi PT Barito Pasifik Tbk, sekitar 69%, diikuti dengan obligasi pemerintah, FR0053 dan SR0011 sekitar 11%, deposito Bank Sulut sekitar 11%, dan saham BBRI sekitar 6%. Selain itu, mungkin saja ada aset lain yang juga menjadi bagian reksadana ini, namun tidak disebutkan. Baik, sekarang kita bahas mengenai PT Barito Pasifik. Ini merupakan perusahaan yang bergerak di sektor industri dasar dan kimia. Kegiatannya seperti usaha kehutanan, perkebunan, pertambangan, industri, properti, perdagangan, energi terbarukan, dan transportasi. Interest dari bond ini adalah 8,25%, fixed rate, dengan interval pembayaran setiap 3 bulan. Jatuh tempo pembayaran paling dekat adalah tanggal 8 Juni. Umumnya, ketika ada jatuh tempo pembayaran, nilai NAV-nya juga akan naik. Berikutnya adalah FR0053. Ini jatuh tempo pembayaran interestnya setiap 6 bulan sekali, 8,25% fixed rate. Perkiraan jatuh tempo pembayaran interestnya adalah sekitar tanggal 15 Juli 2021 besok. Kemudian SR0011. Ini pembayaran interestnya setiap bulan tanggal 10, sekitar 8% fixed rate. Sedangkan untuk time deposit bank daerah, umumnya interest rate-nya sekitar 7-9% setahun. Ini belum kena potong pajak ya. Dan untuk saham, khususnya BBRI, ini cukup fluktuatif. Perkiraan interest rate-nya bisa dari 15-25% setahun, belum ditambah dengan dividen. Nah, yang kedua, sekarang kita bahas perkiraan return tahunan dengan skema tersebut. Jadi berdasarkan skema di atas, kita dapat menghitung perkiraan bunga tahunannya. Dari hitung-hitungan kasar berdasarkan top 5 holdingnya, menggunakan standar deviasi sekitar 10%, kita bisa dapat perhitungannya sekitar 7,5-10% setahun. Mari coba kita lihat dan kita cocokkan dengan kinerja di bulan April. Terdapat peningkatan nilai NAV sekitar 0,55% pada bulan April. Nah, kalau kita kalikan dengan 12, berarti return tahunannya hanya sekitar 6,6%. Dengan perbandingan skema yang kita hitung sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa kinerja reksadana ini pada bulan April masih belum optimal. Walaupun belum optimal, tapi returnnya tetap lebih tinggi daripada reksadana pasar uang. Namun, perhitungan dengan bulanan ini sebenarnya kurang tepat untuk menggambarkan kinerja reksadana tersebut baik atau tidak. Untuk reksadana pendapatan tetap, paling tidak perhitungannya menggunakan waktu sekitar 1-3 tahun. 3 tahun yang paling optimal. Lalu yang ketiga adalah tentang risiko asetnya. Risiko utama reksadana ini adalah dari bond PT Barito Pasifik dan saham BBRI. Jika diperhatikan dari 3 bulan terakhir, harga saham BBRI cenderung turun
Dan penurunan harga saham tersebut berpengaruh juga pada peningkatan NAV yang tidak signifikan. Walaupun hanya sekitar 6% dari keseluruhan aset, perubahan nilai saham BBRI ini cukup berpengaruh pada keseluruhan nilai asetnya. Selain itu, selama perusahaan PT Barito Pacific sehat, maka pembayaran bond bisa tetap dilakukan. Namun apabila ada hal-hal yang tidak terduga di kemudian hari pada perusahaan ini, pembayaran bond bisa tertunda dan menyebabkan nilai NAV-nya turun. Jadi, walaupun SPTP menawarkan return yang cukup tinggi, kita tetap harus mengerti reksadana ini secara menyeluruh, sehingga kita bisa menempatkan aset kita pada reksadana yang memang sesuai dengan tingkat risiko yang kita miliki. Yang paling penting, ketika kalian menempatkan aset pada reksadana ini, selalu cek fund fact sheet-nya setiap bulan ya.